Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar yang di ruang Zoom? Juga luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita satukan hati, kita mau datang ke tempat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk datang. Dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan diberikan ketenangan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Mari kita angkat satu lagu ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Berada dekatmu,
hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, selamat malam. Engkau yang menciptakan kami baik adanya. Yesus, Engkaulah penebus kami. Allah Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih diberikan nafas kehidupan. Terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kami, untuk mengasihi-Mu, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber ketenangan, sumber kedamaian dalam hidup kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Bapa dalam surga, kami mau mengakui di hadapan-Mu segala kelemahan dan kekurangan kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau pada malam hari ini untuk masuk dalam hati kami masing-masing. Kami mau membuka hati kami mau mengalami kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah ada. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
ketika kita merasa bahwa diri kita disakiti, kita mau memandang Tuhan, bagaimana cara Tuhan mengampuni orang lain. Biarlah Tuhan menjadi kemenangan dalam diri kita ketika ada gejolak dalam hidup kita. Itu adalah musuh. Ketika kita tidak bisa mencintai orang lain, itu adalah musuh kita. Kita harus seperti Tuhan, kita harus bisa mengasihi. Tetapi hati kita tidak mampu. Tuhan yang memampukan. Amin. Tuhan sumber kemenangan kita. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita berikan penyembahan yang pantas buat Tuhan. Seringkali kita menganggap Tuhan itu seperti manusia biasa. Padahal Dia adalah yang mulia, yang begitu mau merendahkan dirinya sama seperti manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka hati kita. Kita siapkan Tuhan masuk dalam hati kita. Ada satu ruangan dalam diri kita di mana Tuhan mau masuk. Jangan tutup ruangan itu. Kita buka. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendirian dalam kehidupan ini. Kita tidak mampu mengampuni, tidak mampu untuk berbuat kasih tanpa bantuan Tuhan. Dengan rendah hati, mari kita undang agar Tuhan sudi masuk dalam hati kita masing-masing. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sedang kami usahakan. Bantu kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban atas kekosongan hati kami. Seringkali kami menutup pintu hati kami, sehingga Engkau sulit sekali masuk. Kami mau belajar merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan, mempersilakan Engkau masuk. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, agar hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kami. Walaupun dalam pandangan manusia kelihatan buruk, tapi kami percaya semua indah pada waktunya jika kami bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapak Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi beliau dengan urapan yang baru. Berikan hati yang penuh sukacita saat mewartakan kabar sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Bapak Yohanes. Saya izin buka masker ya. Tadi pada saat pujian saya mendapatkan ayat ini dari Yesaya 42 ayat 1 hingga ayat 4. Yesaya 42 ayat 1 hingga ayat yang keempat saja. Sudah dapat? Sudah? Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini kata-kata nubuatan buat siapa? Yakin ya, buat Yesus ya. Yakin ya, ini nubuatan buat Yesus. Ini bukan tema kita pada hari ini. Nanti saya akan bahas tema kita, tapi saya dapat ini pada saat tadi kita pujian. Singer tolong maju ke depan. Ya, kalian berdua.
Di Zoom kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini kelihatan juga kan? Oke. Saya merasakan ada beberapa orang yang sudah capek gitu ya. Capek menunggu breakthrough dari Tuhan, menunggu penyelesaian dari Tuhan. Saya merasakan ada banyak orang yang mengharapkan keajaiban di dalam kehidupannya dan keajaiban itu belum terjadi. Mungkin itu di Zoom, mungkin ada yang hadir pada saat ini yang mempunyai permasalahan yang begitu besar. Saya ingin menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu tidak usah ikut bernyanyi, silakan Anda berdoa. Oke, tutup matanya, berdoa. Barangkali Andalah yang Tuhan maksud. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sungguhlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ayat ini berbicara bahwa buluh yang patah, yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Artinya apa? Buluh yang terkulai, buluh itu bambu yang terkulai, sesungguhnya sudah tidak ada harapan. Tetapi Yesus tahu dan Dia bertindak sangat lembut. Engkau tidak akan dipatahkannya. Walaupun mungkin kita terkulai karena dosa-dosa kita, walaupun mungkin kita terkulai karena kesombongan kita, walaupun mungkin kita terkulai karena keangkuhan kita, walaupun kita mungkin terkulai karena kekerasan hati kita, walaupun mungkin kita terkulai karena kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang menghendaki kita berubah. Tetapi Yesus mengatakan, engkau tak akan dipatahkannya. Sumbu yang hampir pudar itu artinya apa? Sudah kehabisan minyak. Minyak itu berbicara tentang harapan, minyak itu berbicara tentang masa depan, minyak itu berbicara tentang segala sesuatu yang membuat sumbu itu menyala. Bapak Ibu, engkau yang di Zoom, engkau yang hadir di sini, ada beberapa orang yang datang dengan membawa beban yang berat. Tetapi Yesus berbicara dengan lembut padamu pada malam hari ini. Jangan pernah berhenti percaya kepadanya. Nanti kita akan menyanyikan sekali lagi dan engkau boleh respon, Tuhan akulah ini buluh yang terkulai. Tuhan akulah ini sumbu yang hampir padam. Tuhan akulah itu yang dimaksudkan nubuatan dari Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Masehi. Dan aku mau engkau menolongku. Karena kenapa? Karena hidupmu sangatlah berharga. Hidupmu berharga
bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Bu Pak Gunawan, saya minta doakan mereka. Tim doa yang lain saya minta sentuh. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Engkau yang mau didoakan, lampu boleh digelapkan. Ini saatnya engkau berdua dengan Tuhan. Ini saatnya engkau berhadapan dengan Yesus yang hadir di sini. Engkau yang ada di Zoom, ini saatnya engkau berjumpa dengan Yesus yang real. Ini bukan permainan kata-kata, ini juga bukan permainan psikologi, tapi Yesus sungguh hadir di sini. Engkau yang buluh, kalau engkau buluh yang terkulai, kalau engkau sumbu yang hampir padam, taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu di atas. Tolong lampu boleh dimatikan. Semuanya. Yang ini juga jangan dinyalakan. Ya. Silakan tim doa mendoakan mereka yang mengangkat tangan. Bulu yang terkulai, sentuh saja. Bu tolong doa Bu Dia akan jadikan hidupmu lebih berharga. Sumbu yang telah muda. Tim doa yang lain boleh. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Lebih pelan, tak usah buru-buru. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Akan jadikan. Hariman, bantuin doa mereka.
bagi Allah. Tiada yang Dia ciptakan kostum gambarnya, sungguh indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah merelakan segala-galanya. Dia disalibkan atas dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terbuai takkan dipatahkannya. Dia akan Jadikan indah sungguh berharga, sumbu yang termuda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai, buluh yang terkulai takkan dipanahkannya. Dia akan jadikan indah, indah sungguh berharga, sungguh yang cintamu mengalir ya Tuhan. takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Suluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah muda takkan dipadamkannya. Dia akan Jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah Jawaban hidupku, sungguh ya Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Dan saat ini Tuhan, biarlah pertolongan-Mu mengalir. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Buat teman-teman yang di Zoom, taruh tangan kanan, tangan kirimu di dada, dan angkat tanganmu di atas. Tuhan, jamahlah setiap mereka. Jamahlah setiap mereka ya Tuhan yang mengalami segala permasalahan. Mereka yang menantikan breakthrough, terobosan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang memegang masa depan mereka, dan Engkau yang merancangkan seluruh hari-hari depan yang penuh harapan. Dan saat ini Tuhan, kuatkan mereka, sehingga ketika hal itu terjadi, mereka hanya bisa mengucap syukur, ternganga-nganga melihat pertolongan-Mu yang luar biasa, dan mereka tidak meninggalkan Engkau. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Lampunya boleh dinyalakan kembali. Sungguh ya Tuhan, hatiku biarlah boleh menjadi tenang. Terus mengalir Tuhan, dan terus mengalir, dan terus mengalir. Pelihara hidupku. Angkat kedua tanganmu. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kita tidak berdaya lagi, di saat aku tak sanggup lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Di situ tangan Tuhan bekerja. Dan rasakan tangan Yesus yang memegang tanganmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kini mataku tertuju padamu.
dalam suasana hening, hanya musik dengan piano, jangan dengan string. Taruh kedua tanganmu di dada dan rasakan Yesus yang memelukmu saat ini. Tuhan, aku berdoa bagi beberapa orang yang mengalami kesulitan perekonomian ya Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan rezekimu ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang baru, terobosan yang baru. Kalau kemarin aku mendengar cerita ya Tuhan, hanya karena menjual bawang Engkau memulihkan perekonomiannya. Bahkan lebih-lebih lagi, Tuhan berikan terobosan-terobosan ide-ide ya Tuhan. Kepada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Yang terlilit hutang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan lilitan hutang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan terbebas. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri pujian, tepuk tangan kepada Allah. Saya hari ini tidak tahu, saya banyak mendoakan orang, saya banyak memberikan sabda pengetahuan. Saya tidak tahu benar apa salah. Kalau benar, puji Tuhan. Kalau salah, ampuni saya. Saya juga manusia. Oke, mari kita melihat Mazmur Amsal. Nah, sekarang saya baru membicarakan 15 menit ya. Hariman, 15 menit aja ya. Hah? Oh, kecepatan 5 menit. Jadi mau lama gitu maksudnya. Maunya lama. Amsal berapa? Bisa ditayangkan? Ya, silahkan tayangkan. Loh, yang kamu kasih ke saya? Bukan, Ana yang ngasih ke saya. Mana Ananya? Hai Ana, mudah-mudahan kau ada di Zoom. Kalau nggak ada ya. Sudah? Silakan tayangkan. Amsal. Loh, kok malah wajah saya yang ada? Amsal 23 ayat 18. Saya nggak tahu ini dapatnya dari mana ini. Tim dapatnya dari mana? Karena ada koordinator, saya tanya koordinator dapatnya dari mana. Oh, juga nggak tahu. Yang milih Ana, cap cip cup gitu. Waduh. Amsal itu, kitab Amsal itu kadang-kadang merupakan satu penggalan-penggalan dari puisi, dari kebijaksanaan atau dari kata-kata orang bijaksana yang dikumpul-kumpulkan menjadi satu. Tidak semuanya Amsal itu yang bikin adalah Salomo. Tetapi karena Salomo terkenal sangat bijaksana, jadi seluruh Amsal itu dikumpulkan menjadi satu oleh penulis kitab suci pada masa itu dan dijadikan satu. Kadang-kadang tidak berkaitan satu dengan yang lain, kadang-kadang berkaitan. Nah, ini adalah latar belakangnya kitab Amsal. Jadi Amsal itu bukan seluruhnya, yang pertama yang harus kita ingat, Amsal itu tidak seluruhnya dikarang oleh Salomo. Tetapi ada beberapa tradisi yang lebih tua, jadi merupakan suatu peribahasa, bukan mati. Tes, oh ya. Seperti peribahasa atau pantun atau apapun yang mengandung kebijaksanaan yang sudah ada sejak awal bangsa Israel. Kemarin kita berbicara untuk pengajaran tim, kita berbicara tentang Abraham yang merupakan bapak bangsa. Nah, sejak dari zaman Abraham ada beberapa Amsal yang tua sekali. Salah satu Amsal yang terkenal adalah dikatakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu saya enggak tahu, saya enggak ingat, tapi saya ini. Itu salah satu Amsal gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini yang mengambil ini saya nggak tahu pakainya concordance atau pakai search di Google sehingga dia ambil dengan sepotong saja. Jadinya, loh, saya jangan disabotase.
Ini aja, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Padahal ini kaitannya dengan ayat yang 17. Jadi kalau mau membaca Amsal ini harus lihat Amsal 17. Amsal 17 dan 18 itu merupakan satu kesatuan. Hariman. Karena kamu koordinatornya saya cecer gitu. Enggak sih. Yuk kita baca Amsal 17 dan 18. Oh ini next time harus punya kitab suci yang tidak pakai Google begini ya. Beli kalau perlu. Janganlah hatimu iri kepada orang berdosa, orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena, tuh kan, kalau karena itu pasti ada sambungannya dengan yang di depannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami akan merenungkan 2 ayat ini. Biarlah Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan sehingga kami boleh mengerti. Dan tidak hanya mengerti, firman ini tertanam dalam hati kami, berakar, tumbuh dan berbuah. Dan urapi setiap kami, terutama aku ya Bapa, supaya aku tidak menerjemahkan ini dengan pikiranku sendiri, tetapi sebaliknya sembunyikan aku di belakang kayu salib Putra-Mu sehingga yang tampak hanyalah Yesus yang semakin dimegahkan dan aku boleh semakin berkurang. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi masa depan itu ada di dalam Tuhan, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah jangan karena iri Habel dibunuh oleh Kain. Kadangkala ketika kita melihat seseorang, ya, pertanyaan saya, lebih gampang bersuka cita dengan orang yang berhasil atau berduka cita dengan orang yang menangis atau menangis dengan orang yang berduka cita? Ayo. Mana lebih gampang bersuka cita dengan seseorang yang berhasil atau menangis dengan orang yang berduka cita? Menangis lebih gampang. Benar ya? Bersuka cita karena keberhasilan seseorang itu tidak gampang. Contoh, 2 orang masuk, tapi di sini bukan karyawan. Ada yang karyawan di sini, angkat tangannya. Oke, kamu karyawan juga. Wow, luar biasa. 2 orang karyawan masuk ke perusahaan yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Yang 1 bulan kemudian dipromosikan, yang 1 bulan dipromosikan, kebetulan dia bukan orang Katolik, orang Kristen, sementara yang lain malah demosi, promosi dan demosi, ya kan, didemosikan, diturunkan pangkatnya. Dan kebetulan dia adalah orang Katolik. Pertanyaan saya, bisakah yang Katolik ini bilang, aku bersuka cita loh, kamu promosi sementara saya demosi? Pret. 2 orang buka restoran sate taichan yang sama, ya kan? Kemarin saya makan sate taichan di rumahnya anaknya Bu Yang satu laris luar biasa, yang lain lagi sepi luar biasa. Yang sepi kebetulan orang Katolik, terus yang laris kebetulan bukan agama Katolik. Terus bisa datang yang sepi ini, luar biasa ya, kita sama-sama buka. Rasanya sulit. Tetapi memang Tuhan mengatakan jangan iri. Ketika kita menimbang-nimbang, aduh temanku lebih cantik, dia lebih cepat dapat jodoh, dia lebih begitu, lebih begini. Ketika kita menimbang-nimbang hal itu, sehingga timbul ketika kita melihat itu, suaminya lebih ganteng, suaminya lebih baik, suaminya lebih berhasil. Ketika melihat itu, iblis mulai bermain sebagaimana ular bermain di Taman Eden.
Lihatlah buah apel ini, bukan buah apel, buah terlarang ini. Lihatlah kehidupan tetanggamu ini, lebih diberkati. Sementara engkau tidak diberkati, engkau malah dipecat. Misalnya. Dan mulai timbul iri, lalu mulai timbul rancangan-rancangan untuk berbuat dosa, dan akhirnya sungguh berbuat dosa. Teman-teman, ada yang mau masa depannya dipelihara oleh Tuhan? Angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan berarti tidak mau. Sekarang kasih tahu sebelahnya. Yang di Zoom juga, kasih tahu sebelahnya. Bro, sis, om, tante, sorry ya, jangan iri. Jangan iri. Ya kan, ketika kita iri timbul permasalahan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan seringkali cinta akan uang ini menimbulkan iri yang luar biasa, terus mulai ngegosip. Iya, dia itu dulu pakai pesugihan. Oh, di sini nggak ada pesugihan, adanya pesuketan ya. Dia pakai pesugihan makanya dia berhasil. Dia pakai ini. Oh, kalau makan di tempatnya dia itu yang sate taichan yang laris itu, wah tuyulnya di mana-mana menjilat-jilat. Mulai membiarkan memelihara hoax untuk disebarkan supaya temannya menjadi bangkrut. Tidak begitu. Jangan iri. Yang kedua, syarat yang kedua adalah takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan ini bukanlah artinya nanti Tuhan menghukum saya ya. Kalau saya salah langsung saya didera. Kalau saya salah sedikit. Bukan seperti itu. Karena Amsal juga mengajarkan, hai anak-anakku, dengarkanlah didikanku, makanya akan ku ajarkan kepadamu takut akan Tuhan. Cari ya, Amsal berapa. Nanti saya diundang lagi, kamu kasih jawabannya. Daripada ini, saya nggak undang Om Yohanes lagi. Hai anak-anakku, jangan dengarlah didikanmu, maka akan kuajarkan. Kalau takut yang seperti itu, nggak perlu diajarkan, bener nggak? Saya serem, ngancem-ngancem, ya kan? Nggak perlu diajarin, Anda pasti takut sama saya. Bukan itu. Arti takut itu adalah dalam bahasa yang sesungguhnya itu awesome. Terkagum-kagum melihat kehebatan dan kedahsyatannya Tuhan sampai melongo. Dan begitu kagumnya sampai-sampai tidak mau menyakiti hati Tuhan sama sekali. Itulah takut yang harus diajarkan. Jadi bukan takut karena dikasih hukuman, bukan takut nanti kalau saya tidak melakukan ini tidak akan mendapatkan pahala, saya akan mendapatkan sengsara, tetapi takut yang didasari oleh rasa kagum yang luar biasa dan rasa mencintai yang luar biasa sehingga merasa jangan sampai saya mengecewakan dia. Itulah kurang lebih perasaan takut akan Tuhan. Satu, ya. Yang kedua, barulah akan mempunyai masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Barulah kita akan melihat harapan kita dipulihkan oleh Tuhan. Simple, jangan iri, takut akan Tuhan. Dan itu akan dibuat beres. Saya mau cerita, mana yang lebih gampang seperti pertanyaan Yesus ketika bacaan Injil beberapa minggu yang lalu ya. Ketika rumah itu penuh, terus ada orang lumpuh yang digotong,
beberapa minggu yang lalu, betul? Bacaan Injil hari Minggu. Terus mereka menurunkan orang sakit itu, mereka berempat yang menggotong itu. Mereka menurunkan orang sakit. Terus Yesus melihat orang yang sakit diturunkan dari atap gitu. Terus dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai bertanya, "Siapakah engkau bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah sendiri yang bisa mengampuni dosa?" Terus Yesus bertanya, "Manakah yang lebih gampang, mengampuni dosa atau katakan engkau sudah sembuh, angkatlah tilammu, pulang dan berjalanlah." Berjalanlah dan pulang atau pulang dan berjalan. Mana yang lebih gampang? Mengampuni dosa lebih gampang. Siapa yang bilang mengampuni dosa lebih gampang? Angkat tangannya. Satu orang. Siapa yang bilang bahwa menyembuhkan lebih gampang? Angkat tangannya. Terus yang lain itu loh, pilihannya apa? Atau milihnya atau gitu. Angkatlah tilammu atau mengampuni dosa? Mengampuni dosa lebih gampang. Oke, saya tanya sekali lagi. Siapa yang bilang mengampuni dosa lebih gampang? Angkat tangan. Siapakah yang bilang ketika Yesus mengatakan menyembuhkan penyakit fisik itu lebih gampang? Terus yang absen ini yang angkat tangan. Kamu gak angkat tangan loh, aku lihat loh. Singer gak angkat tangan kamu ini. Weh, gak boleh, harus angkat tangan. Buat orang yang harus melihat tanda, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tapi dua-duanya disembunyikan karena Allah menyatakan rahasia ini pada orang-orang kecil. Itu kata Paulus. Buat orang-orang yang mau melihat tanda, gampang ya. Mengampuni dosa cuma ngomong doang. Dosamu diampuni. Aku melepaskan dosamu. Kayak kata pastor, aku melepaskan dosamu atas nama gereja, aku melepaskan dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gampang. Tetapi pastor tidak bisa menyembuhkan, ya kan? Wah, pewarta yang itu bisa menyembuhkan gitu. Menyembuhkan perlu ada buktinya, terus kalau nggak sembuh gimana? Buat kita lebih gampang mengampuni dosa dibandingkan dengan melakukan kesembuhan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, lebih sulit mengampuni dosa bagi Yesus dibandingkan dengan hanya melakukan mujizat. Karena untuk mengampuni dosa, dia harus dipaku di kayu salib. Untuk menyembuhkan, sepatah kata dari Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupanmu. Tetapi untuk mengampuni dosa, anak manusia harus bercucuran darah di salib. Enggak gampang buat Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena dia tahu pasti untuk menempuh, dia bisa mengampuni seluruh dosa manusia, dia harus melewati salib. Dan itu yang dia pilih. Kita manusia seringnya pengennya melihat mujizat. Tuhan, berikan aku breakthrough, terobosan, masalahku sudah sampai ke leher. Padahal hidup kita secara spiritual diberkati luar biasa. Santa Maria Goretti, ada yang namanya Maria Goretti di sini? Di Zoom ada yang namanya Maria Goretti, saya enggak tahu. Angkat tangannya kalau ada. Wah, boleh respon, raise hand gitu kan gitu. Kamu namanya Maria Goretti? Apa? Nama Kristamnya Maria Goretti. Maria Goretti
Lahir miskin, hidup miskin, sampai mati pun miskin. Nggak pernah kaya. Tetapi dia menjadi santo atau santa pelindung kaum muda yang menjaga kemurnian. Teman-teman, Yesus sendiri bilang, kalau kerajaanku ada di dunia ini, pikirmu pengikutku tidak akan melepaskan aku dari salib, tapi justru kerajaanku tidak ada di sini. Nah, inilah yang namanya harapan. Hidup kita boleh pahit, boleh miskin, boleh apa saja, tetapi harapan masa depan tidak untuk di dunia ini saja. Nah, sekarang kasih tahu sebelahnya, bro, sis, kasih tahu. Kalau belum terwujud di dunia ini, nanti akan terwujud di mana yang lebih penting, di dunia atau di surga. Nah, tapi bukan berarti Anda tidak boleh minta ya. Tidak boleh minta supaya ada breakthrough harapan di dunia ini. Boleh. Minta boleh. Tetapi kalaupun belum dikasih oleh Tuhan, janganlah kita menjadi kecewa. Ya, jangan kita menjadi kecewa. Tetap terus berharap dan terus berharap. Iman, harapan, dan kasih. Dan terakhir adalah kasih. Boleh berharap, boleh tetap beriman. Tetapi kalau tidak diberikan, kita tetap harus berdoa seperti bacaan Injil hari Minggu yang lalu. Seperti hakim yang jahat, yang tidak membela kasus perempuan, janda perempuan yang miskin itu, kita terus ketok, kita terus gedor pintu surga sampai akhirnya diberikan. Amin? Amin kemarin pindah ke Lampung. Pak Amin Subandrio sudah pindah ke Lampung. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita tidak boleh berharap, kita boleh berharap. Oke? Kita boleh berdoa. Dan tempo-tempo Tuhan menunda jawaban kita karena kita tidak siap menerima jawaban itu di dunia. Makanya kenapa tetap belum diberikan itu di dunia. Saya kasih satu contoh saja. Satu contoh. Saya kenal seseorang teman, sebut saja Agus gitu ya. Agak gundul sedikit, gitu. Kayak saya gitu. Namanya Agus. Agus ini karena banyak entertainment, karena dia dulu semacam kontraktor atau apa, banyak entertainment, akhirnya terjerumus di dalam dunia malam. Dunia malam itu bukan dunia yang sekarang hari ini malam. Bapak-bapak tahu kan maksud saya dunia malam? Terlalu baik orang sini. Dunia gemerlapan gitu, yang malam hari. Lalu melakukanlah dia mabok, terus main perempuan. Terus suatu kali Tuhan tabok dia, pak, perusahaannya bangkrut. Ketika perusahaannya bangkrut, ini bahkan jauh sebelum COVID, perusahaannya bangkrut, terus mulai sulit. Rumahnya dijual, mobilnya dijual, papanya sakit. Terus istrinya minta cerai. Berapa tingkat itu? Halo? Satu bangkrut, papanya sakit, istrinya minta cerai. Sudah jatuh, ketimpa tangga, masuk comberan, kesiram cat, itu kan 3 kali gitu kan. Udah jatuh, ketimpa tangga, masuk comberan, masuk selokan, terus nggak apa-apa. Terus kesiram cat gitu kan, ada orang yang lagi ngecat di atas, wah kesiram dia. Lalu
Kami waktu itu saya menjadi pembimbingnya anak-anak youth, anak-anak muda. Kami setahun sekali mengadakan doa semalam-malaman, semalam suntuk. Semalam suntuk itu bukan hatinya suntuk tapi semalam-malaman. Karena anak Jakarta tidak mengerti bahasa Indonesia yang benar, semalam suntuk diterjemahkan dengan semalam kita suntuk kesel hatinya. Terus dia ganti DSC, doa semalam ceria supaya tidak suntuk. Padahal arti semalam suntuk itu semalam-malaman. Itu bahasa Indonesia sebenarnya. Saya nggak tahu tuh anak-anak Jakarta itu bahasa Indonesia pada dapat berapa gitu. Terus pada saat kita berdoa, semua orang berdoa menumpangkan tangan pada teman kita ini. Tuhan tolong dia. Dia sudah jatuh tertimpa tangga, masuk selokan dan kesiram cat gitu. Tuhan tolong dia supaya dia mendapatkan breakthrough, terobosan, intervensi langsung dari Tuhan. Tuhan dengar nggak? Dengar. Suatu kali ada temennya yang dari Jawa Timur telepon sama dia, bilang, Agus, sekarang kamu kerja sama saya, pegang perusahaan saya untuk cabang di Jakarta, kamu kembangkan. Dari mulai yang enggak punya duit, yang istilahnya makan pun kadang-kadang utang sana utang sini karena begitu bangkrutnya. Terus kemudian dia mulai mendapatkan gaji dan kemudian dia bisa beli rumah lagi. Mobilnya itu kalau sedan, kalau ditutup gitu nggak perlu dibanting, tapi kalau tutupnya pelan nanti dia ngisap sendiri, set, langsung tutupnya mak jelek gitu. Jadi dia ngisap sendiri gitu. BMW seri 7 mobilnya. Itu topnya BMW ya, seri 7. Sama dengan Mercedes seri S. Kalau nggak ngerti ya sudah bengong aja. Gitu. BMW itu ada seri 3 untuk anak-anak muda, itu aja harganya sudah ratusan juta, 600-700 juta. Terus seri 5 itu sudah 1-2 M mungkin, seri 7 itu yang paling ini. Suatu kali dia ke Hotel Mulia, makan di situ. Terus biasa kan yang bukain kan yang bukan satpam. Jadi orang yang bukan valet juga, orang yang ada yang pakai pakaian bagus gitu, bukain terus nutup karena dikira nih mobilnya kayak kijang gitu ya kan, dibanting jebret gitu. Rusak itu ininya otomatisnya itu. Betulinnya aja 15 juta itu. Hanya betulin pintu yang rusak ditutup sama itu. Terus kita enggak pernah ketemu dia lagi. Suatu kali dia bertemu dengan pewarta yang Bapak Ibu undang 2 bulan yang lalu, yang namanya, bukan 2 bulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu kayaknya, yang dari Jakarta, yang bernama Beni Dwi Nugroho. Suatu kali dia ketemu sama Beni, terus dia cerita begini, "Hai Grace, aku menantikanmu dari jam 7. Jadi suatu kali dia ketemu sama Beni, itu hari hari Jumat Agung. Terus Beni bilang, kok apa kabar? Udah lama gak ketemu, gimana kabarnya gitu. Terus gimana kok? Tadi udah bukan misa ya, perayaan Jumat Agung belum. Terus dia ngomong begini sama Beni, Ben, lu tahu nggak gereja gua nih, ini bahasa orang Jakarta, gereja saya gila Ben. Loh, kenapa gerejanya gila? Saya datang setengah jam sebelum misa, dia ngomongnya misa, padahal itu perayaan ya. Jumat Agung itu bukan misa, tidak ada misa. Perayaan Jumat Agung, setengah jam saya sebelum datang, penuh semua, sampai di luar-luar, sampai di tenda-tenda. Terus Beni bilang, ini yang gila dia, apa gerejanya yang gila? Yang namanya perayaan Trihari Suci di Jakarta, jangan pun setengah jam. 1 jam sebelumnya itu sudah pasti penuh. Karena perayaannya cuma 2-3 kali dalam sehari. Sementara umat Katolik yang tadinya tidak pernah ke gereja, semuanya berbondong-bondong masuk gereja.
Kadang-kadang malah 2 jam sebelumnya itu sudah penuh. Terus gimana kok? Kok ke perayaan ke gereja enggak? Ya enggak lah, gua enggak gila gitu. Ini yang gila siapa gitu. Dia tidak ke gereja pada hari yang penting. Dia mulai main-main lagi dengan kekayaannya dan menceraikan istrinya, terus dapat istri yang lain, kawin lagi, dan saya nggak tahu dia ada di mana. Teman-teman, kadangkala Tuhan tidak menjawab kebutuhan fisik kita karena Dia menunggu kita siap secara rohani. Karena keselamatan jiwa lebih penting daripada kesuksesan dunia. Amin. Kasih tahu sebelahnya. Sukses dunia kurang penting dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Aku berdoa buat kalian berdua supaya cepat menikah. Oh, memang sudah ada waktunya Om, tahun depan gitu kan. Mau cerita lagi? Saya mengenal seorang anak muda. Anak muda itu lahir dari keluarga miskin. Ya. Saking miskinnya, ada Anda yang makan telur goreng, telur di dadar, telurnya 1 dibagi 4. Ada pernah 1 orang. Yang lain dibagi sama adik-adiknya maksudnya. Oh ya 1 orang. Kamu juga, wah kamu semuanya kamu lakukan, wah luar biasa. Anak muda ini begitu miskinnya, karena anak bapaknya itu ada 8, jadi nggak dibagi 4 Pak. Dibagi 8. Potong begini kan biasanya, segi 4 gitu kan, nah, kayak tanda salib. Terus karena anaknya 8 dibagi lagi, seret ke sini, seret ke sana gitu. Dapatnya 1/8. Makanya bubur ya kan. Makanya bubur, tapi dia melihat kokonya itu kalau makan buburnya sudah habis, telurnya masih utuh. Masih banyak gitu, maksudnya 1/8 itu masih banyak. Terus dia makan terakhir. Dia tanya sama kokonya, kok bisa gitu gimana? Iya, saya awal-awal makannya telurnya sedikit banget gitu kan. Buburnya yang banyak. Jadi terakhir saya rasa nikmatnya, wah telur semua. Sampai hari ini tuh kokonya kalau makan juga itu pelit banget gitu. Karena diirit-irit itu tadi gitu. Sangat sulit. Kalau sakit, Bapak Ibu ke dokter bukan? Nggak ada yang ke dukun lagi kan? Atau ke sinsai. Kalau sakit, keluarga itu memanggil bukan dokter, tetapi suster. Suster itu saya baru tahu tuh. Dulu itu ada namanya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Sekolahnya cuma 3 tahun, datang ke rumah anak muda itu, terus dia lihat dokternya nyuntiknya apa gitu ya, pokoknya dokter waktu itu suntik-suntik, dia juga ikut aja gitu. Dulu terkenal sekali dengan nama penstrap, penicillin streptomycin. Wah setelah saya belajar jadi dokter saya baru tahu, wah ini ngawur gak karu-karuan. Untung loh anak muda itu gak ada yang anafilaktik shock alergi karena disuntik penstrap. Udah gitu kalau disuntik streptomycin itu lama-kelamaan bisa tuli. Karena efek samping dari streptomycin itu. Jadi sakit tenggorokan suntikannya penstrap, sakit diare suntikannya penstrap, sakit muntah-muntah suntikannya penstrap. Pokoknya semuanya diajar penstrap. Puji Tuhan loh gak mati loh itu anak muda. Hidup. Dan suatu kali ketika dia berobat di satu rumah sakit, ada satu rumah sakit misi di sana, di kota itu, rumah sakit itu adalah rumah sakit misi, dokter-dokternya dari Amerika. Dia melihat satu dokter yang begitu gagah, yang memberikan pelayanan di situ, dan dia begitu tertarik sehingga dia mau menjadi seorang dokter.
Anak muda ini bilang bahwa dia mau jadi dokter. Padahal satu miskin, terus adalah masalah surat menyurat yang lain, dan nggak akan terbayangkan bahwa dia bisa menjadi seorang dokter. Tapi dia berdoa, dia percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terus dia sekolah, SMP dia memutuskan untuk pindah dari kota kelahirannya, ikut sama neneknya, dan di situ dia diajar menjadi seseorang yang sangat berani melakukan apa saja. Prinsipnya dari neneknya dan tantenya, kan kamu nggak nyolong, nggak ada rasa malu, kerjakan aja semuanya dengan sangat keras. Kemudian dia pindah sekolah SMA, dan suatu kali dia tes di salah satu universitas yang terbaik di Indonesia, dan anak muda itu berhasil masuk sekolah kedokteran dengan biaya yang 0%, dengan uang sekolah, uang kuliah itu cuma 54.000 selama 6 bulan. Buku-buku nggak perlu beli karena ada sistem kakak asuh, sehingga dia akhirnya lulus menjadi dokter. Padahal dari keluarga yang sangat miskin, yang cuma 1/8, Pak. Dan anak muda itu bernama Yohanes. Bapak Ibu, Anda nggak akan terbayangkan saya semiskin itu. Anda tidak akan membayangkan bahwa saya dihina oleh orang dengan mengatakan, papamu nggak bisa kan beli sate seperti ini. Kamu beli sate 10, untuk 1 orang dapat 1, yang disuruh beli saya. Jadi saya akan beli dengan minta bumbu yang banyak. Supaya apa? Makan bumbunya banyak-banyak dengan satenya gitu. Sate Ponorogo. Tetapi kalau saya hari ini bisa berdiri di depan Anda, menyaksikan Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan masa depan karena saya mengalami. Ketika saya gagal sekolah spesialis, salah seorang adik kelas saya yang naksir saya, walaupun agak gundul sedikit gini, saya banyak yang naksir loh dulu begitu. Orang Padang, dia mengatakan begini, Kak Yosi nggak mau masuk agama, gitu disensor gitu. Coba kalau masuk agama, mau masuk apa saja pasti keterima. Mau masuk penyakit dalam pasti keterima, mau masuk bedah mesti keterima, mau masuk apa saja pasti keterima. Saya hanya mengatakan, Yesusku sudah melakukan terlampau banyak untuk bisa saya syukuri. Ketika saya dilantik menjadi seorang dokter, papa saya datang ke FKUI dan dia menangis. Dia mengatakan anak orang kiri bisa juga jadi dokter. Bapak Ibu, engkau punya harapan untuk cucumu, untuk anakmu, untuk siapapun. 1, jangan pernah iri. 2, takut akan Tuhan. Dan Anda akan melihat harapan itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang engkau kasihi. Mari kita berdoa. Sudah ya? Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air
mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebentar Bu, suaranya seberapa sih? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, yang tiada pernah berhenti. Singer saya undang maju ke depan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, biarlah Engkau menyentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, ajar kami, Tuhan sentuh hati kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, supaya kami boleh menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Engkau izinkan itu terjadi karena Engkau sedang membentuk hati kami sebagai bejana yang murni, dan hati itu boleh senantiasa memancarkan cinta-Mu
seperti air yang mengalir kepada orang-orang terdekat kami, kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan rancangan yang terbaik. Tuhan, aku berdoa bagi saudara-saudaraku yang masih mempunyai masalah yang memerlukan breakthrough. Dan sampai hari ini belum mendapatkan jawabannya Tuhan. Karena Engkau sedang mempersiapkan hati mereka bagaikan bejana yang terbuat dari emas murni. Supaya bejana itu akan selalu penuh dengan cinta-Mu yang akan siap mereka alirkan. Seperti sungai air yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Segala puji hormat hanya untuk-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai kita. Terima kasih Pak Yohanes. Gak bosen ya dengar Pak Yohanes ya. Mungkin kalau 1 jam lagi masih mau ya. Terima kasih Pak Yohanes. Yuk kita ulangi lagi ya. Untuk mendapatkan masa depan dan harapan yang tidak hilang, kita harus jangan iri, takut ya, takut akan Tuhan. Jangan iri. Seringkali perasaan iri pertama kali muncul tuh sama saudara kandung, ya enggak? Mungkin ini lebih disayang ibunya, ini lebih disayang bapaknya. Seringkali pertama itu dari keluarga. Ya kita mohon ampun mungkin sebagai orang tua, kita masih banyak kekurangan untuk membagi kasih yang sama dengan anak-anak kita. Tapi kita mau mencoba bahwa kita mengasihi anak-anak kita. Mau jadi singer ya? Nanti kalau udah besar ya Dek ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita hening sejenak, kita mau berdoa untuk semua firman, untuk semua renungan, pengalaman hidup yang luar biasa dari Pak Yohanes. Semoga menginspirasi kita bahwa Allah itu ajaib, tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengerti apa yang kita butuhkan. Mari kita tunduk. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini hati kami diubahkan, kalau pada malam hari ini hati kami dibukakan oleh kasih-Mu yang besar kepada kami. Sebab Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kami. Dan Engkau menciptakan kami baik adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati kami agar kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk memanggul salib kami masing-masing. Segala permasalahan selalu ada, tapi kami yakin kami memiliki Engkau yang selalu memegang tangan kami. Bapa dalam surga, berkati Pak Yohanes dengan pelayanannya, dengan segala kegiatannya, agar ia terus dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Penuhilah segala kerinduan hatinya akan Engkau Tuhan. Sembuhkan segala luka, pulihkan juga Pak Yohanes untuk semua masa lalunya yang mungkin kurang menyenangkan, tapi Engkau telah ubah menjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Juga demikian dengan hidup kami. Kami percaya dengan segala permasalahan dalam kehidupan kami, kami mau berjalan seperti Engkau Tuhan. Kami mau memanggul salib kami masing-masing sampai di Golgota. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka, saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
untuk mereka yang bergumul dalam segala masalah perekonomian, masalah relasi. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Dan kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu memperhatikan kami. Engkau terlebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Kita mau bersyukur senantiasa untuk setiap rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Selasa 25 Oktober 2022, temanya adalah mendoakan arwah, dibawakan oleh Bapak Audi Hadiwijaya, WL Ibu Elis dengan singer Ibu Lidawati, Saudari Ita dan Bapak Petrus, pemusik Ibu Yohana. Kita datang kembali bersekutu di tempat ini untuk memuliakan, memuji nama Tuhan, saling menguatkan dalam iman. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita pulang dengan tidak percuma. Yang sudah kita dengar, kita resapi, kita bawa pulang. Jangan hanya firman itu sia-sia, segar di tempat ini, layu di rumah. Tapi mari kita hidupi setiap firman yang kita dengar pada malam hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Kau satukan hati kami di tempat ini. Ubah kami agar kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Menjadi seperti yang Engkau inginkan. Selalu kami ingin usahakan. Pengorbanan kami yang nyata adalah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin hidup kami tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami mau berkorban karena itu adalah rancangan-Mu bagi kami. Dan kami percaya setiap rancangan-Mu adalah indah bagi kami, terutama indah bagi jiwa dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam perjalanan pulang. Sembuhkanlah setiap luka dalam hati kami, khususnya terhadap orang-orang yang dekat dengan kami. Berikanlah hati kami yang tulus ikhlas dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa Selasa depan. Adik, Selasa depan datang ya. Dan berkati sayang. Sampai jumpa, Tuhan berkati.